Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 1 semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman Bunda tanya kabar, teman-teman jawabnya baik ya. Oke, selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi untukku, selamat pagi untukmu, selamat pagi semua, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke teman-teman, Alhamdulillah, semoga teman-teman semua beserta ayah dan bunda dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, hari ini hari apa ya? Oke, hari Selasa tanggal 7 September 2021 bertemu kembali bersama Bunda Dia di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Nah, teman-teman, hari ini kita bertemu kembali ya di kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Nah, tapi Bunda Dia mau ajak teman-teman semuanya untuk tepuk doa. Oke, teman-teman ikuti ya dari rumah. Oke, tepuk doa. Kawan-kawan, ayo duduk yang rapi. Tidak bercanda, tidak tertawa. Angkatlah kedua tangan, kepala ditundukkan. Ayo kawan, kita berdoa. Nah, teman-teman, sebelum kita membaca doa, teman-teman diangkat dulu kedua tangannya. Lalu kita tundukkan kepalanya. Kita membaca doa bersama-sama ya. Bersiap membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke teman-teman, Alhamdulillah kita sudah membaca doa bersama-sama. Nah teman-teman, sebelum Bunda memasuki materi, Bunda mau ajak teman-teman semuanya untuk kita ice breaking sebentar ya. Bunda punya ice breaking namanya adalah angka bergerak. Wah, angka bergerak itu seperti apa ya? Nah, teman-teman, angka bergerak itu teman-teman siapkan satu tangan ya, kemudian telunjuknya ya, jari telunjuknya dikeluarkan. Kita menuliskan angka dari 1 sampai 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya kita menggunakan kedua tangan. Ya, ini nanti angkanya akan bergerak. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang yang terakhir kita menggunakan kepala. Kita berhitung dari angka 1 sampai dengan angka 4 juga ya. 1, 2, 3, 4. Oke, teman-teman, itulah angka bergerak. Ya, semoga teman-teman semua dapat mengikutinya. Oke, teman-teman, hari ini kita di pembelajaran TIK akan belajar mengenai teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk teman-teman semuanya, simak baik-baik materi pembelajaran hari ini.
Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, dengan diberikan gambar teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat mengetahui manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan dengan benar. Yang kedua, dengan diberikan penjelasan peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan, keuangan, dan usaha, siswa dapat memahami peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang dengan tepat. Oke, teman-teman, adakah yang masih ingat contoh dari alat-alat teknologi informasi dan komunikasi? Oke, nah kemarin kita sudah belajar mengenai contoh alat-alat teknologi informasi dan komunikasi yang sering kita gunakan. Contohnya di sini ada televisi, handphone, radio, komputer, tablet, kemudian ada bel. Nah, ini baru sebagian contoh dari alat-alat teknologi. Nah, perlu teman-teman ketahui contoh alat-alat teknologi ini baru sebagian saja. Sebenarnya masih banyak sekali contoh dari alat-alat teknologi, apalagi di zaman modern saat ini yang perkembangan teknologinya sangat pesat ya. Kita sekarang itu hidup di zaman yang era serba digital. Nah, teman-teman, adakah yang tahu ini apa? Oke, teman-teman pasti sudah pernah lihat ya, ini itu adalah lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas ini biasanya ada di jalan raya besar. Kalau teman-teman sedang berpergian jauh, pasti teman-teman sering melihat lampu lalu lintas ini. Ketika dia merah itu artinya berhenti, kuning itu pelan-pelan, dan hijau itu melaju. Nah, teman-teman, teman-teman perlu ketahui bahwa lampu lalu lintas ini dikendalikan oleh yang namanya komputer. Ketika dia merah, ketika dia kuning, dan ketika lampu itu hijau. Ini dikendalikan semua oleh komputer. Canggih bukan teman-teman? Oke, teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai peranan dan manfaat teknologi, informasi, dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, perkembangan TIK saat ini sudah berkembang sangat pesat. Ya, salah satu contoh yang sering kita gunakan atau sering kita pakai adalah komputer. Ya, komputer saat ini sering sekali kita gunakan untuk keperluan sekolah ya. Pada saat kita belajar online, belajar melalui video pembelajaran, belajar melalui internet dan sebagainya. Atau teman-teman melihat saat ini orang tuanya yang sedang bekerja dari rumah, dia menggunakan komputer juga. Nah, tapi teman-teman, tidak hanya komputer saja loh yang perkembangan teknologi informasi dan komunikasinya yang sangat pesat ya, sangat pesat. Nah, perkembangan TIK ini juga mencangkup dalam kehidupan manusia. Nah, teman-teman, tanpa kita sadari, kita itu sering menggunakannya setiap hari. Apa saja sih? Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini dia itu berperan dalam berbagai bidang. Ya, nih, hari ini kita akan belajar peran dan manfaat teknologi informasi dan komunikasi di dalam bidang yang pertama, itu nanti kita akan belajar di bidang pendidikan, kemudian keuangan, dan bidang usaha.
Nah, teman-teman, di sini Bunda akan membahas yang pertama yaitu bidang pendidikan. Nah, teman-teman, teknologi pada zaman modern saat ini memang sangat berperan penting ya bagi kehidupan sehari-hari, terutama di dalam sektor pendidikan. Ya, banyak sekali manfaat dalam teknologi informasi dan komunikasi. Nah, teknologi di dalam bidang pendidikan ini berguna untuk kita bisa belajar menggunakan teknologi seperti komputer, kemudian menonton acara pengetahuan melalui televisi, bahkan kita bisa mendapatkan pengetahuan melalui internet atau yang biasa kita lakukan adalah e-learning, ya, belajar melalui internet. Dan belajar bisa melalui jarak jauh, yaitu menggunakan internet. Contohnya pada saat kita belajar online, ya, kita menggunakan yang namanya internet, kemudian kita menggunakan aplikasi Zoom. Nah, teknologi di bidang pendidikan sangat berperan penting di masa pandemi yang saat ini terjadi, ya, di mana teman-teman bisa belajar secara online dengan menggunakan bantuan komputer. Nah, manfaat dari bidang pendidikan yaitu bisa mempermudah kita untuk mencari informasi atau pengetahuan di internet. Kemudian membantu kita belajar melalui video pembelajaran dari YouTube. Bisa mengerjakan tugas dengan lebih mudah. Nah, itulah manfaat yang ada di bidang pendidikan. Nah, teman-teman, selain teknologi komputer dan televisi yang digunakan dalam bidang pendidikan, ada pun alat teknologi yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran di kelas, yaitu belajar dengan multimedia. Nah, teknologi yang biasa digunakan di dalam kelas untuk membantu mengajar yaitu LCD proyektor. Nah, teman-teman, kalau teman-teman nanti sudah masuk sekolah, teman-teman akan melihat nih LCD proyektor. Jadi, bukan hanya menggunakan papan tulis saja, kita bisa menggunakan LCD proyektor. Kemudian yang kedua ada bidang keuangan. Ya, teknologi informasi dan komunikasi juga sangat berperan penting di dalam bidang keuangan. Nah, teman-teman, pada zaman dahulu, ketika kita mau mengambil uang, pasti kita harus mengambilnya itu di bank. Ya, kita mengambil uang di bank. Nah, kalau untuk saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ya, semakin canggih kita sudah bisa menggunakan di mesin ATM. Kita bisa mengambil uang di ATM. ATM itu singkatan dari anjungan tunai mandiri atau automatic teller machine. Nah, teman-teman, adanya mesin ATM ini memudahkan kita untuk mengambil atau mengirim uang. Kemudian, semakin berkembangnya teknologi di dalam bidang keuangan juga sudah bisa melalui internet banking. Nah, kalau untuk internet banking ini biasanya ayah atau bundanya teman-teman sering menggunakan yang namanya internet banking di mana internet banking atau e-banking adalah layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Nah, dengan adanya e-banking ini memudahkan kita melakukan transaksi keuangan lainnya seperti beli pulsa atau ketika kita belanja online mau membayarnya bisa melakukan dengan e-banking. Kemudian pulsa listrik dan lain-lain. Jadi, internet banking atau e-banking ini sangat memudahkan kita dalam bertransaksi ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah di bidang usaha.
Nah, teknologi informasi dan komunikasi juga sangat penting di dalam bidang usaha atau teman-teman kalau ayah atau bundanya memiliki suatu usaha, pasti teknologi informasi dan komunikasi ini sangat dibutuhkan sekali bagi orang-orang yang berbisnis atau menjual suatu barang. Kalau dahulu kita mau berbelanja itu harus datang langsung ke toko, tapi seiring perkembangannya teknologi sekarang di era yang digital saat ini, kita bisa berbelanja melalui toko di internet. Ya, pembeli bisa membeli barang lewat internet yang biasa disebut dengan toko online. Teknologi informasi dan komunikasi ini dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. Ya, contohnya di sini ada e-commerce Tokopedia, Lazada, Shopee, dan sebagainya. Mungkin teman-teman sudah pernah juga ya berbelanja secara online. Nah, manfaat dari e-commerce atau toko online ini sangat memudahkan kita untuk melakukan penjualan barang dan memudahkan kita dalam mencari barang atau membeli barang secara online. Nah, oke, teman-teman, itulah teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi ada di bidang pendidikan, kemudian keuangan, dan bidang usaha. Di mana kalau di bidang pendidikan kita bisa menggunakan teknologinya itu bisa berupa komputer, kemudian juga LCD proyektor, internet, kemudian juga bisa melalui televisi. Nah, untuk bidang keuangan, tadi kita bisa menggunakan mesin ATM, kemudian juga internet banking. Dan yang terakhir ada bidang usaha. Nah, bidang usaha ini biasanya kita menggunakan toko online ya, sehingga kita tidak perlu datang langsung ke tokonya. Kita bisa membeli atau menjual barang secara online. Oke, teman-teman, alhamdulillah materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dan bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, materi hari ini sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bunda Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.